Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Unggul Punjung Juswono selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Tiara Nafisa dengan NIM 255090300111004 dari kelas Fisika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait materi dari tugas Fisika 2, yaitu tentang kelistrikan, jenis muatan, dan juga medan listrik. Selanjutnya yaitu jenis soal dari tugas Fisika 2 yang terdapat pada PowerPoint. Yang pertama yaitu tentang gaya dan muatan pada segitiga sama sisi. Yang kedua, perbandingan jarak medan listrik. Dan yang ketiga, titik medan listrik dengan sama dengan 0. Soal nomor 1 yaitu terdapat sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 30 cm dan terletak di udara. Pada titik sudut A, B, dan C terdapat muatan listrik dengan besarnya masing-masing itu yang A 2 kali 10 pangkat min 6, yang B 2 kali 10 pangkat min 6, dan yang C 2 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanya adalah besar gaya kolom yang terdapat pada titik C. Untuk gambarnya seperti ilustrasinya seperti gambar di samping. Gaya dari muatan A dan C akan saling tolak-menolak karena jenis muatannya sama, yaitu positif, dan B dengan C juga akan saling tolak-menolak karena keduanya sama-sama positif. Sehingga gaya dari muatan AC adalah mengarah ke bawah dan BC mengarah ke samping kanan dan membentuk sudut 60 derajat. Nah, dalam konteks soal ini, ketika jarak dari muatan itu sama, yaitu 30 cm, atau jika diubah dalam meter, 0,03 meter. Karena bentuknya adalah segitiga sama sisi, sehingga jarak antar masing-masing muatan memiliki nilai yang sama. Lalu, penjelasan materi dari soal nomor 1, yaitu membahas terkait hukum kolom dan juga gaya vektor, yaitu gaya yang muncul pada antara dua muatan tersebut ketika berinteraksi. Lalu, hukum kolom sendiri adalah gaya interaksi antara dua muatan listrik atau lebih. Dalam konteks soal nomor 1, muatannya lebih dari 2 dan dirumuskan dengan F sama dengan K/1 per R kuadrat. Nah, untuk rumus ini nantinya dicari untuk masing-masing muatan seperti pada ilustrasi slide sebelumnya. Gaya antara muatan A dan B itu dihitung menggunakan rumus ini, dan juga gaya antara muatan A dan juga C dihitung dengan rumus ini, dan juga gaya antara muatan B dan juga C dihitung dengan rumus yang sama. Nah, hukum kolom sendiri itu termasuk dalam besaran vektor yang artinya memiliki arah dan juga nilai. Berdasarkan soal, total gaya keseluruhan itu dihitung menggunakan jumlah vektor yang bekerja pada muatan C tersebut. Kemudian ketika dilakukan perhitungan, muatan plus minus itu hanya menunjukkan arah, yang artinya tidak diperhitungkan dalam pengerjaan, sehingga meskipun antara muatan A dan B terdapat perbedaan tanda, maka yang dihitung lebih besar ataupun lebih kecil adalah nilai dari muatannya itu, tanpa melihat tanda plus ataupun minusnya. Nah, berdasarkan soal dan juga hukum kolom, jika kedua jenis muatannya itu sama, maka akan saling tolak-menolak. Contohnya seperti pada soal nomor 1, apabila keduanya positif, maka akan tolak-menolak. Begitu juga dengan keduanya negatif, akan saling tolak-menolak. Nah, apabila kedua jenis muatan ini memiliki tanda yang berbeda, seperti plus atau plus positif dan juga negatif, maka akan saling tarik-menarik. Untuk jawaban soal nomor 1, FC adalah gaya pada muatan C, FCA adalah gaya muatan A terhadap muatan C, FCB adalah gaya muatan B terhadap muatan C. Lalu R adalah jarak antar muatan
Ya, dari muatan A menuju muatan C dan muatan B menuju muatan C, yang jaraknya adalah 9 cm atau diubah menjadi satuan internasional yaitu 0,09 meter. Kemudian, pada konteks soal ini, ketiga muatan memiliki jarak yang sama karena memiliki bentuk segitiga sama sisi, sehingga antar sisinya memiliki nilai yang sama, yaitu 9 cm. Langsung saja lanjut menuju perhitungan gaya hukum kolom menggunakan rumus pada slide sebelumnya, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Untuk nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Sebetulnya nilai K adalah 8,99 dikali dengan 10 pangkat 9. Namun dilakukan pembulatan agar lebih mudah dalam melakukan perhitungan. Langsung saja disubstitusi nilai Q1 dan Q2-nya. Untuk Q1 itu sama dengan QA atau 2 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan QC yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan jaraknya 0,09 dan diubah dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu langsung dikalikan 9 dikali 2 dikali dengan 2 hasilnya 36 dan 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat min 6 dikali dengan 10 pangkat min 4 menggunakan konsep eksponen pangkat apabila nilai depannya sama yaitu 10 maka pangkatnya tinggal dilakukan penjumlahan, misalnya 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat min 6 dikali dengan 10 pangkat min 4, maka cara menghitungnya adalah 10 dalam kurung pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 4. Hasilnya adalah 10 pangkat min 1. Dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 2, lalu 36 dibagi dengan 9 hasilnya 4, 10 pangkat min 1 dibagi dengan 10 pangkat min 2, berlaku konsep eksponen pangkat juga, namun dalam bentuk pembagian. Nah, dalam bentuk pembagian, eksponen pangkat itu dilakukan pengurangan, jadi 10 pangkat min 1 dikurangi dalam kurung minus 2, sehingga menjadi 10 pangkat min 1 ditambah 2 hasilnya adalah 10 pangkat 1. Dan 4 kali 10 adalah 40 Newton. Jadi untuk gaya yang bekerja pada muatan A terhadap muatan C adalah 40 Newton. Kemudian FBA, gaya muatan B terhadap muatan C, pada soal ini kebetulan memiliki nilai yang sama, sehingga nilai yang disubstitusi menuju Q1 dan juga Q2 adalah sama, dan hasil akhirnya juga memiliki hasil yang sama, yaitu 40 Newton. Dilanjutkan dengan mencari gaya pada muatan C menggunakan rumus resultan gaya pada vektor, yaitu F sama dengan akar dari FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan FCA, FCB dikali dengan cos theta. Nah, untuk tanda plus di sini bersifat mutlak meskipun nantinya jenis muatannya tolak-menolak ataupun tarik-menarik, tanda di sini adalah bersifat mutlak sehingga akan selalu positif atau dijumlah. Lalu disubstitusi dari hasil yang sudah dicari pada slide sebelumnya, FCA-nya adalah 40, FCB juga 40, ditambah dengan 2 dikali dengan 40 dikali 40 dikali dengan cos 60. Cos 60 ini berasal dari sudut dari segitiga sama sisinya ketika terbentuk gaya, seperti gaya yang bekerja antara FCA dan FCB membentuk sudut 60 derajat, sehingga akan digunakan dalam perhitungan gaya resultan gaya. Nah, lalu 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat hasilnya 1600 dikali 2 atau 3200 ditambah dengan 2 kali 40 kali 40 1600 kali 2 dikali dengan cos 60 adalah 0,5 dan hasilnya adalah 3200 ditambah dengan 1600 dan
menghasilkan akar 4.800. Akar 4.800 apabila disederhanakan adalah 40 akar 3 Newton. Jadi, gaya yang bekerja pada muatan C adalah 40 akar 3 Newton. Jika kuat medan listrik pada sebuah titik yang memiliki jarak sebesar 3 cm dari muatan positif adalah 100 Newton per Coulomb, maka hitunglah kuat medan listrik pada titik lain yang memiliki jarak sebesar 6 cm dari muatan tersebut. Jadi, muatan pertama dan medan magnet itu memiliki jarak 3 cm dan menghasilkan energi medan listrik sebesar 100 Newton per Coulomb. Nah, yang ditanya adalah jarak 6 cm sisanya memiliki nilai medan listrik berapa. Sebelumnya pada soal medan listrik itu terdapat dua jenis. Yang pertama, apabila Q-nya atau muatannya itu bisa diabaikan, yang artinya tidak perlu dicari, ataupun R-nya yang diabaikan dan tidak perlu dicari. Untuk nilai K itu bersifat sama, artinya antara medan listrik pertama dan kedua memiliki nilai K yang sama sehingga bisa dicoret atau dihilangkan untuk mempermudah perhitungan. Lalu untuk medan listrik sendiri adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Rumusnya itu E sama dengan kaki per R kuadrat. Berbeda dengan hukum Coulomb sebelumnya, yaitu kaki 1 Q2 per R kuadrat. Nah, medan ini hanya memiliki jenis muatan satu, yaitu Q saja. Pada medan listrik, konsepnya berbeda dengan hukum Coulomb sebelumnya. Apabila muatannya itu positif, maka jenis muatannya maka arahnya akan keluar dari muatan. Nah, apabila negatif, maka arah medan listriknya akan masuk ke dalam muatannya. Berdasarkan rumus, besar muatan itu berbanding lurus dengan kuat medan listrik. Sedangkan jaraknya itu berbanding terbalik dengan kuat medan listriknya. Artinya, apabila medan listriknya semakin besar, maka jaraknya jelas akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Jadi intinya pada soal medan listrik, semakin jauh jaraknya, maka kuat medan listriknya akan semakin kecil, dan apabila jaraknya semakin dekat, maka medan listriknya akan semakin kuat. Lalu untuk menjawab pertanyaan nomor 2 menggunakan rumus yang ada pada slide sebelumnya, yaitu E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, pada soal ini terdapat dua jenis muatan sehingga akan dilakukan perbandingan untuk mengetahui besar kuat medan listrik yang kedua. Nah, pada perbandingan nilai K itu memiliki nilai yang sama sehingga dapat dicoret atau tidak dihitung, tidak disubstitusikan nilainya. Lalu untuk Q1 dan juga Q2 dicoret karena memiliki nilai yang sama, dianggap sama. Sisa E sama dengan R1 kuadrat sama dengan E2 sama dengan E2 itu R2 kuadrat, dan E2-nya dipindah dalam satu ruas dengan E1 atau menjadi penyebut, maka R1-nya akan dipindahkan sebagai pembilang. Jadi E1 per E2 sama dengan dalam kurung R1 per R2 kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah E2, sehingga E1 pindah ruas kanan menjadi E2 sama dengan E1 dikali dengan R1 per R2 kuadrat. Disubstitusi nilai yang sudah diketahui pada soal. Untuk E1 nilainya adalah 100, dan R1 nilainya 3, R2 adalah 6. Nah, dalam perbandingan, nilai suatu satuan itu tidak perlu diubah dalam bentuk satuan internasional atau bisa tetap dalam bentuk sentimeter. Sehingga 3 pangkat 2 dibagi dengan 6 pangkat 2 hasilnya adalah 9 per 36
dan bisa disederhanakan menjadi 1/4. 1/4 dikalikan dengan 100 hasilnya adalah 25 Newton per Coulomb. Jadi hasil dari soal nomor 2 untuk medan listrik yang kedua adalah 25 Newton per Coulomb. Dengan catatan apabila jaraknya menjauh maka medan listriknya akan lemah. Nah, dalam soal ini dapat dibuktikan bahwa semakin kecil medan listriknya maka jaraknya atau R2-nya akan semakin besar dengan E2 atau medan listrik kedua adalah 25 dan juga jarak kedua adalah 6 cm. Jadi dapat dibuktikan bahwa semakin jauh jaraknya maka nilai medan listriknya akan semakin kecil atau melemah. Kemudian soal nomor 3 atau soal yang terakhir berbunyi dua buah muatan masing-masing Ki-A bernilai -1 Coulomb dan juga Ki-B bernilai -4 Coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 9 cm, maka letak titik yang kuat medannya 0 adalah berapa? Oh, mohon maaf, untuk nilai muatan Ki-A adalah -1 mu C dan juga Ki-B bernilai -4 mu C. Lalu untuk 9 cm, jaraknya dianggap sebagai jarak antara muatan A dan juga muatan B, dan keduanya bernilai negatif sehingga arahnya masuk ke dalam muatan. Untuk ilustrasinya, seperti gambar yang ada pada slide 10 ini, untuk Ki-A adalah yang sebelah kiri, Ki-B adalah yang sebelah kanan. Untuk jarak antara Ki-A menuju medan listriknya dianggap sebagai X, dan juga jarak Ki-B menuju medan listrik dianggap 9 dikurangi X, karena jarak keseluruhan adalah 9 cm, sehingga untuk mendapatkan jarak Ki-B menuju medan adalah 9 jarak keseluruhan dikurangi dengan jarak X, jarak antara Ki-A menuju medan listriknya. Penjelasan dari soal nomor 3 itu memiliki materi yang sama seperti soal nomor 2, yaitu masih berkaitan dengan medan listrik. Jadi apabila kedua muatan itu sejenis, seperti sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka titik nol medan listriknya pasti berada di antara kedua muatan tersebut. Apabila muatannya itu berlawanan jenis, maka titik nol medan listrik pasti berada di luar muatan, entah itu sebelah kanan ataupun sebelah kiri, menyesuaikan dengan lebih besar muatan pertama atau muatan kedua. Lalu titik nol itu selalu lebih dekat ke muatan dengan nilai yang lebih kecil. Misal muatan pertama adalah -1 dan muatan kedua adalah -2, maka titik nol dari medan listrik akan mendekati pada muatan pertama, yaitu -1, karena tanda positif dan negatif tidak berlaku dalam perhitungan dan hanya ditujukan sebagai penunjuk arah dari muatan tersebut. Nah, untuk penjelasan soal nomor 3, Ki-A atau Ki1 itu memiliki nilai yang lebih kecil, sehingga nilai medan listriknya itu akan mendekati Ki-A atau Ki1 tersebut. Nah, perlu diketahui seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa tanda positif dan juga negatif dalam konteks materi ini itu tidak diperhitungkan. Jadi, meskipun Ki-A itu memiliki nilai -1 yang artinya lebih besar, tapi tanda negatifnya tidak diperhitungkan atau tidak masuk dalam perhitungan, sehingga Ki1 itu dianggap sebagai nilai yang lebih kecil daripada Ki2 atau Ki-B. Lalu langsung disubstitusi menggunakan nilai yang sudah diketahui pada soal di slide sebelumnya, menggunakan rumus E1 sama dengan E2, sama seperti soal nomor 2. Kemudian
rumus E1-nya itu K-1 per R1 kuadrat sama dengan K-2 dibagi dengan R2 kuadrat. Nah, karena K itu nilainya selalu sama, baik pada E1 ataupun E2, maka bisa dicoret sehingga tersisa Q1 dan juga R1. Lalu disamadengankan atau dilakukan perbandingan antara E1 dan juga E2 sehingga Q1 dibagi dengan R1 kuadrat sama dengan Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Kemudian disubstitusi nilai dari Q1 dan juga R1-nya, yaitu Q1-nya 1, kemudian Q2-nya adalah 4. Nah, untuk R1 adalah X. Seperti pada gambar di slide sebelumnya, di soal bahwa jarak antara A dan menuju medan magnetnya itu dianggap sebagai X. Nah, karena jarak keseluruhan itu adalah 9 cm, maka jarak sisanya adalah 9 dikurangi dengan X ini. Maka jarak antara Q2 atau QB menuju medan magnet yang jaraknya belum diketahui pasti nilainya, itu adalah 9 dikurangi X. Lalu disubstitusi ke dalam perbandingan, sehingga R1 kuadrat adalah X kuadrat, R2 kuadrat adalah 9 dikurangi X dalam kurung kuadrat. Lalu menggunakan akar agar lebih mudah dalam melakukan perhitungan. Nah, akar ini fungsinya untuk menghilangkan tanda kuadrat di sini. Tanda kuadrat yang ada pada X kuadrat dan juga 9X kuadrat. Sehingga perhitungannya bisa lebih mudah dan bisa dilakukan tanpa menggunakan tanda kuadrat tersebut. Lalu, setelah diakar, akar 1 tetap 1, X kuadrat, jika diakarkan hasilnya adalah X, maka pangkat 2-nya hilang. Lalu akar dari 4 dikurangi 9 min X kuadrat, 4 itu akar dari 4 itu adalah 2. 9 min X kuadrat, jika diakarkan maka pangkat 2-nya hilang dan menjadi 9 min X. Kemudian dikalikan silang, 1 dikali dengan 9 min X, kemudian X dikali dengan 2. Hasilnya adalah 9 min X sama dengan 2X. Lalu dipindah ruas, 9 sama dengan min X-nya dipindah ke ruas kanan menjadi 2X ditambah X sehingga menghasilkan 3X. Lalu X sama dengan 3 cm. Nah, karena X ini adalah kepunyaan milik QA, maka jarak X sama dengan 3 cm itu dihitung dari muatan A. Apabila dari muatan B, maka tinggal dikurangi dari jarak keseluruhannya. Maka 9 dikurangi dengan jarak QA menuju medan, 9 kurangi 3 sama dengan 6 cm. 6 cm dari muatan B. Jadi, medan magnet akan sama dengan 0 itu ketika jarak 3 cm dari muatan A. Lalu untuk satuan dari sebuah nilai, misalnya muatan tadi ataupun jarak, apabila masih dalam bentuk cm ataupun bukan satuan internasional, maka diperbolehkan asalkan antara ruas kanan dan juga ruas kiri itu memiliki satuan yang sama atau belum sama-sama diubah ke satuan internasional gitu. Contohnya pada soal nomor 3 ini, untuk Q-nya itu memiliki nilai mu atau bukan satuan internasionalnya yaitu kolom. Lalu untuk R-nya itu satuannya cm dan bukan meter, maka keduanya bisa langsung dibandingkan tanpa diubah ke satuan internasional. Apabila ingin diubah ke satuan internasional, maka keduanya antara muatan dan juga jarak itu harus diubah untuk mempermudah dalam perhitungan. Tetapi umumnya dalam perbandingan tetap dalam satuan yang sudah diketahui pada soal, asalkan ruas kanan dan juga ruas kirinya itu sama. Baik, sekian presentasi
Dari saya untuk tugas Fisika 2 yang pertama, terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak Unggul selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika 2. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan ataupun kesalahan dalam memberikan informasi terkait konsep materi kelistrikan dan lain sebagainya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.